Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Farida. Saya adalah seorang mahasiswi dari Prodi Akuntansi pada semester 5 di Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Nah, untuk memenuhi syarat ujian akhir semester, pada mata kuliah Lembaga Keuangan Pasar Modal, kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dengan dosen pengampu Bapak Mufli Sandi. Nah, yang pertama ini ada sejarah tentang Otoritas Jasa Keuangan. Di sini secara historisnya, ide untuk membentuk lembaga khusus untuk melakukan pengawasan perbankan telah dimunculkan semenjak diundangkannya UU nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia. Nah, dalam UU tersebut dijelaskan bahwa tugas pengawasan terhadap bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen yang harus dibentuk. Dan bahkan pada ketentuan selanjutnya ini dinyatakan bahwa pembentukan lembaga pengawasan akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember pada tahun 2022. Nah, dalam hal tersebut dijadikanlah landasan dasar bagi pembentukan suatu lembaga independen. Lalu kemudian ada nilai-nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan. Nah, yang pertama itu ada integritas, di mana ini lebih ke bertindak objektif, adil, dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung kejujuran dan komitmen. Lalu yang kedua ada profesionalisme, di mana bekerja dengan penuh tanggung jawab berdasarkan kompetisi yang tinggi untuk mencapai kinerja yang baik. Untuk poin yang ketiga, ada nilai-nilai strategis Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, ada sinergi, yaitu berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Yang kedua, ada inklusif, di mana terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industri keuangan. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini ada visioner. Visioner ini memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat ke depan, serta dapat berpikir di luar kebiasaan atau out of the box thinking. Selanjutnya, ada pula asas Otoritas Jasa Keuangan. Di sini ada 4 asas. Yang pertama, asas independensi, di mana dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua, asas kepentingan umum. Nah, asas ini membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga itu ada asas kepastian hukum, di mana asas ini dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian ada job description Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Bab 4 mengenai struktur Dewan Komisioner Pasal 10. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama, OJK ini dipimpin oleh Dewan Komisioner. Yang kedua, Dewan Komisioner sebagai yang dimaksud pada ayat 1 bersifat kolektif dan kolegial. Lalu yang ketiga, Dewan Komisioner beranggotakan 9 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Yang keempat, susunan Dewan Komisioner sebagai yang dimaksud ini pada ayat 3. Lalu yang kelima, anggota Dewan Komisioner sebagaimana dimaksud pada ayat 4 memiliki hak suara yang sama.
kita akan berbicara tentang latar belakang berdirinya OJK. Nah, di sini kan ada konglomerasi bisnis. Nah, beberapa lembaga keuangan besar yang ada di Indonesia saat ini seperti Bank Mandiri, Bank BCA, BRI, BNI, dan lainnya ini lebih mengalami transformasi pada kegiatan usaha yang dulunya hanya sebagai bank saja, namun saat ini menjelma menjadi konglomerasi keuangan yang bukan hanya menjual produk dan jasa perbankan, melainkan menjual produk dan jasa keuangan lainnya. Lalu yang selanjutnya ada integrasi produk dan jasa keuangan. Nah, di sini ada integritas produk dan jasa keuangan, di mana tren produk dan jasa keuangan saat ini mengalami dinamika yang sangat signifikan dan cenderung memunculkan supermarket keuangan. Nah, di mana masyarakat atau konsumen jasa keuangan dapat membeli produk jasa keuangan dalam satu atap. Kemudian ada hybrid produk. Nah, hybrid produk ini ya adalah proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi keuangan yang telah mendorong industri jasa keuangan untuk mengembangkan dan membuat produk jasa keuangan. Dan ada tujuan pembentukan OJK. Nah, pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK menyebutkan bahwa OJK ini dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan ini terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakatnya. Kemudian yang selanjutnya ada tugas dan fungsi OJK. Nah, OJK ini berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sementara itu, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang tersebut, tugas utama OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, yang kedua kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan yang terakhir kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, setelah fungsi dan tugas OJK, di sini ada pula wewenang yang dimiliki OJK, yaitu sebagai berikut nih. Yang pertama, pasal 7 terkait pengaturan dan pengawasan sektor perbankan. Yang kedua, pasal 8 terkait pengawasan di sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Yang ketiga, ada pasal 9 yang terkait pengawasan di sektor jasa keuangan di sektor jasa keuangan. Nah, dari informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa OJK merupakan suatu lembaga negara yang berdiri sendiri dan independen, bukan merupakan suatu bagian dari lembaga negara lainnya maupun otoritas keuangan lainnya. Jadi kesimpulan dari semua pemaparan materi saya tadi ini, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. OJK juga berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang independen, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang diatur secara tegas dalam undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang OJK, OJK juga mengatur dan mengawasi kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dengan memastikan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang terintegritasi. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.